Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk materi desain prosesor dan datapad di mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Di sini kami pertama akan menjelaskan mengenai prosesor. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor sendiri terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor lain asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah chip yang sering disebut mikroprosesor, yang sekarang prosesor satu ukurannya sudah mencapai gigahertz. Fungsi prosesor. Untuk fungsi prosesor sendiri adalah untuk memproses data yang diterima dari masukan atau di input, kemudian akan menghasilkan pengeluaran berupa output. Prosesor tidak dapat bekerja sendiri, namun membutuhkan dukungan maupun terus berhubungan dengan komponen lain, terutama hard disk dan RAM. Tipe-tipe prosesor. 1. Uniprosesor adalah sebuah proses tunggal CPU yang dapat bekerja secara berurutan pada satu tugas pada satu waktu. 2. Multiprosesor adalah istilah yang merujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan dua CPU atau lebih. 3. Array prosesor adalah kumpulan prosesor sejenis yang sering dihubungkan dan beroperasi secara serentak, seringkali di bawah kontrol prosesor pusat. 4. Network processor merupakan sirkuit terpadu yang memiliki set fitur khusus ditujukan pada jaringan domain aplikasi. Level-level desain prosesor. Ada 4 level sudut pandangan prosesor dari 1. Level sistem adalah eksekusi program atau pemrosesan data, penyimpanan data, dan pergerakan data antarmuka dengan subsistem lain. Memori utama, memori cache, pengontrol input atau output. 2. Level arsitektur atau instruksi. Zat instruksi berupa program counter, stacks atau struktur data, dan lain-lain. 3. Level transfer register. Modul-modul digital, register, header, counter, multiplexer, dan decoder. 4. Level gerbang atau gate level. Sirkuit hardware. Proses desain prosesor. 1. Mengerti dengan baik setiap instruksi, menetapkan sumber daya yang dihubungkan atau register, flag, stack, dan lain-lain. 3. Menerjemahkan setiap instruksi. 4. Menganalisa sirkuit datapad. 5. Mengaktifkan titik-titik kontrol. Prosesor mengeksekusi setiap instruksi dalam sederetan langkah-langkah kecil. Langkah-langkah kecil itu adalah: 1. Mengambil instruksi yang akan dijalankan dari memori dan memasukkannya ke dalam register instruksi. Mengubah isi program counter menjadi alamat instruksi berikutnya. Menentukan jenis instruksi yang baru saja diambil. Jika instruksi menggunakan word di memori, maka alamat memori tersebut dipastikan keberadaannya. Mengambil word jika diperlukan ke dalam register CPU. Yang terakhir, mengeksekusi instruksi. Datapad. Datapad atau alur data merupakan sekumpulan register, yaitu register tambahan dan register penghubung. Kumpulan register ini berfungsi sebagai jalan dalam proses eksekusi suatu instruksi. Fungsi datapad sebagai register tambahan dan register penghubung yang diperlukan dalam proses pengeksekusian suatu instruksi yang termasuk dalam instruction set. Dalam prosesor komputer, organisasi datapad. Datapad merupakan komponen hardware, diistilahkan sebagai ALU.
register sebagai penyimpanan sementara, circuit driver untuk mentransmisikan sinyal ke unit eksternal, memori atau I/O, circuit receiver untuk menerima sinyal dari unit eksternal. Ya, demikian presentasi singkat dari kelompok 3 mengenai desain prosesor dan datapad. Jika ada pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.